dalam materi ajar kali ini sangat menarik karena nanti ada penggunaan teknologi AI dalam membuat gugatan, jawaban dan sebagainya karena ini adalah sebuah terobosan baru karena memang era digitalisasi, seorang advokat harus mampu menguasai teknologi dengan baik, apalagi sistem pendaftaran kita juga sudah menggunakan AI dan sebagainya. Untuk itu saya tidak berpanjang kata, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Bulan JLI luar biasa. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya yang berbahagia, pagi hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Santiago boleh di depan ya. Nama saya Sugata. Saya aslinya orang Beso. Mungkin bapak-bapak dari kota, saya ini orang Beso. Dalam pembelajaran ini nanti saya bebaskan saja. Bisa saya pas menjelaskan, dipotong, bertanya. Saya keaktifan dari saudara-saudara ini yang saya harapkan nanti, dan insya Allah mudah dan bisa dimengerti. Saya langsung nanti praktek hukum acara di peradilan agama, namun demikian saya membuka di peradilan apa saja nanti tanyakan saja. Kebetulan latar belakang di samping saya sebagai hakim, untuk saat ini saya memang awalnya saya di pengadilan agama, tetapi intinya pada tahun 2019 sampai 2022 itu saya di Puskitla mengejar para hakim. Next, mana ya? Saya ceritakan tentang advokat menjadi kewajiban kita. Kalau dulu itu daftarnya kan masih di satker atau di kantor, sekarang tidak lagi. Semua advokat wajib menggunakan registrasi akun e-code-nya. Nah ini ada beberapa nanti di share. Teman-teman kan sudah punya ini semuanya, tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Pokoknya advokat wajib terdapat di e-code Mahkamah Agung, itu tempat tadi sudah ada. Untuk dapat mendaftar advokat syaratnya, nah ini kartu advokat yang sah dari organisasi advokat, salah satunya yang di sini ini. Kemudian berita acara sumpah advokat. Saya sudah buktikan anak saya di sini dan langsung tanpa kelincahan dari grup ini sulit untuk mendapatkan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Pak Dr. Rahman ini sepak terjangnya lincah. Untuk jadi advokat perlu yang seperti itu. Tidak bisa jadi advokat diam-diam saja, perlu lincah. Oke? KTP, NPWP, email aktif. Jelas teman-teman harus sudah punya email aktif. Kemudian registrasi ini dilakukan di advokat di domisili. Kalau kita Surabaya, cuma sesuai dengan di mana kita tempat tinggal. Ada yang dari luar Surabaya maksud? Dari mana Mas? Semarang. Terus Mas? Lamongan. Malang, Mas ya? Tuban. Ini lengkap nih, dari mana-mana ini. Next. Ya ini daftar tata cara pendaftaran. Nanti langsung bisa login di akun e-code. Pilih menu pendaftaran. Insya Allah kalau teman-teman insya Allah. Saya pikir tadi tua-tua ternyata semua mudah-mudahan Mas. Nanti kita minta langsung praktek aja, maunya seperti apa. Kita isi identitas para pihak, penggugatnya siapa namanya itu lengkap nanti yang menjadi kuasa hukumnya, dan objek sengketanya itu apa. Misalnya perkara itu perkara hibah, perkara waris, perkara ekonomi syariah, perkara jual beli dan sebagainya kalau di pengadilan negeri. Setelah itu sistem akan menghitung panjang biaya perkara. Nah, sekarang itu langsung. Jadi enaknya jadi advokat sekarang dengan advokat masa lalu, sekarang itu lebih mandiri.
Jadi uangnya itu utuh. Lihat teman-teman yang di advokat, saya kenalan banyak karena lama ya, masih nyambung di TikToknya itu, dan jualannya di situ. Sekarang tergantung kelincahan dari rekan-rekan sekalian. Kalau sering menang, akan selalu dipakai sendiri. Minimal kan ada dari mana mas? Yang Semarang. Ada lagi dari mas? Malang. Ada lagi dari mana? Madura. Kalau perkara itu dari Semarang misalnya, kerjasama saya sana, nanti dapat sini saya. Sekarang gampang karena perkaranya melalui kok. Waris meninggal itu, ini masih hidup, harta waris yang belum dibagi. Ahli waris sudah kadang meninggal. Ahli warisnya ini sudah meninggal, punya anak lagi, dan itu harus yang disebut penasabah atau ahli waris bertingkat. Kalau di sini relatif jarang, tetapi di Lombok, di Bali itu tingkatannya sampai 4. Sudah buyut-buyut baru digugat sekarang. Cicit baru digugat, tapi untuk di insya Allah tetapi banyak juga sih di mana di Gresik tidak dibagi-bagi sampai beberapa generasi. Di Jawa Tengah juga begitu sama. Nah inilah nanti kalau saudara sebagai advokat dari YLI harus kreatif seperti itu, dan teruji teman-teman yang di YLI selalu kritis. Oke. Terus daftar harta peninggalan apa saja? Itu mulai dulu dari yang harta yang tidak bergerak. Contoh tanah. Pastikan tanah itu sudah ada sertifikat atau belum. Kalau sudah ada, nomornya berapa dan sebagainya, batas-batasnya sebelah barat siapa, timur berapa dan sebagainya. Dan ingat, nama sertifikat itu dulu dengan keadaan sekarang kan berbeda. Bisa jadi kan? Nah itu harus diperjelas. Saat ini kan dulu sertifikat sudah terbit lama, di sebelah-sebelahnya sudah ganti orang kan. Nah saat ini secara kondisi real batasan sebelah sini ini dengan ini dan sebagainya, dan satu urut satu sampai selesai. Nah oleh karena itu honor dari advokat ini sudah harus ada nilainya sebelum berperkara ini, karena dia harus observasi dulu mana-mana supaya pastikan setelah harta-harta tidak bergerak, sekarang harta bergerak. Sudah motor itu harus jelas mereknya apa, tahunnya berapa, dan seterusnya. Nanti sampai emas, sampai semuanya, dan tabungan di bank dan sebagainya. Dan teman-teman yang berperkara sampai miliaran juga banyak, bahkan triliunan, tapi bisa. Nah dengan seperti ini, insya Allah bisa. Ini sengketa kewarisan. Nanti fakta sengketanya, misal tergugat, yang namanya tergugat itu yang menguasai saat ini, itu yang digugat. Tetapi ada kalanya karena sudah dijual, dikuasai pihak ini, masukkan sebagai turut represif. Karena dalam perkara warisan yang dijadikan tergugat adalah ahli waris. Di luar itu jadikan turut tergugat. Pokoknya jangan sampai ada celah kira-kira. Oke, dasar hukum nanti bisa dicari kompilasi hukum, apa-apa terserah lah. Oke, dari sampai sini saja mungkin ada yang ditanyakan tadi mau terkait masalah waris. Oke. Jika saya sama seorang advokat punya klien, Ya. saya sebut ada A itu suami, B itu istri. Nah itu kitanya secara Kristen semua. Ya. Terus yang suami itu apa ya? Terus punya istri lagi tapi tidak sah. Ya. Ataupun apa? Ya. Terus punya anak semua. Ya. Nah si suami ini kan sama istri yang pertama tadi. Ya. Itu punya harta. Ya. Terus yang C ini punya ayah dan ibu kan punya harta juga. Nah, ibarat kalau semua si suami meninggal punya harta. Ya. Nah, bagaimana anak dari yang istri kedua atau yang apa? Yang nggak sah itu Ya. menggugat harta warisnya dari
Sekarang posisi saudara sebagai kuasa dari anak istri yang kedua, tidak tercatat bahwa anak pada dasarnya adalah harus menerima warisan. Siapapun siapapun bapaknya, karena dia adalah ahli waris. Buat dulu, kecuali dibantah nanti. Itu nomor 2, bahwa sebutkan bahwa yang menguasai ini kan dia punya hak untuk menerima warisan tanpa menyebutkan status perkawinannya. Bagaimanapun anak adalah ahli waris. 1. Yang kedua, sebutkan jika istri yang pertama itu masih hidup, dia jadikan tergugat. Nah, istri kedua masih ada hidup. Nah, istri kedua kan meninggalkan, tidak ada masalah berarti. Masalahnya di Kristen, namanya istri itu harus satu saja. Tapi bagaimanapun keterikatan darah antara pewaris dengan anak adalah sah. Jangankan ini anak kandung ya, ini anak kandung termasuk ya. Anak angkat saja posisinya adalah sebagai anak juga jika itu ya. Sepanjang nanti tidak, kalau dijawab sepanjang perkawinan dengan anak dengan istri kedua, istri pertama mengetahui dan tidak ada keberatan, misalnya dibuat seperti itu, ternyata anak ini setelah usia sekian damai-damai saja, tidak ada masalah gitu. Nah, tetapi itu kan nomor 2 yang buat, yang penting buat dulu bahwa pada dasarnya anak adalah punya hak menerima warisan. Oke, sekarang akan dibantah oleh kuasa tergugat. 1, akan dipermasalahkan status perkawinan, bahwa di dalam Katolik, Protestan Katolik, Kristen atau Protestan, di dalam Kristen namanya istri adalah tunggal 1. Yang seperti ini akan dipermasalahkan oleh itu. Nah, bagaimana dengan anak yang lahir di luar dari perkawinan istri yang pertama? Apakah dianggap tidak sah? Ini menurut kuasa tergugat tadi ya. Tetapi nanti di replik kan sadar sebagai bahwa bagaimanapun semua hukum baik agama maupun hukum negara, bahwa seorang anak harus mempunyai hak waris dari orang tuanya, dan nanti serahkan kepada hakim. Buktikan di situ bahwa selama anak ini lahir, istri pertama itu tahu nggak kalau dia punya, nah ya, Tapi tidak setuju sama. saya kan tahu kan, kenyataannya tahu kan, dan itu tidak mengajukan keberatan di pengadilan. Kan tidak setujunya hanya tidak setuju secara lisan, tanpa ada keberatan di pengadilan. Dibuat harus dapat nanti terserah pengadilan. Yang penting saudara sudah berupaya bahwa sedemikian rupa. Memang sih kalau anak agama apapun itu tidak akan mendapatkan warisan sepanjang dia tidak setuju. Saya contohkan, dulu Menteri Dalam Negeri Murdiono, belum lahir semua mungkin, itu nikah dengan Macica Mukhtar. Dia punya anak 1. Dia menjadi keberatan dari anak-anak Pak Murdiono istri pertama. Dengan adanya keberatan ini, si Macica Mukhtar mengajukan isbatnya tapi tetap dibatalkan. Nah, kondisi seperti ini pada akhirnya memang anak dari Macica Mukhtar dan dia ada dapat warisan. Tapi namanya kuasa harus diupayakan. Secara umum ya sekali seperti ini. Pada dasarnya dia tidak dapat warisan karena pernikahannya itu dibantah oleh dari anak istri pertama. Karena dibantah, dia perkawinan liar, tidak pernah terjadi perkawinan, tapi namanya kuasa dari penggugat.
orang yang berhubungan darah harus tetap ada ikatan darah. Anak dengan orang tua sepanjang dibuktikan dengan sekarang ini ada DNA di putusan Mahkamah Konstitusi kan harus bertanggung jawab. Walaupun dia tidak mendapatkan dari jalur warisan, tetapi dia punya hak untuk mendapatkan. Pada akhirnya dapat. Tetapi dengan putusan MK itu ada celah untuk mendapatkan. Dia tidak mendapatkan warisan, tetapi ada jalan lain yang disebut wasiat wajibah. Anak itu akan dapat karena ada ikatan darah dengan dibuktikan teknologi tadi. Otomatis dibuktikan dengan apa? Sip. Sepanjang bisa membuktikan itu dan saksi-saksi perkuat bahwa selama ini buat aja baik-baik saja, tidak ada komplain. Yang namanya komplain kan pengadilannya. Tidak ada putusan tentang keberatan tentang ini, sehingga ada hak dari anak ini untuk mendapatkan harta peninggalannya. Walaupun tidak dengan jalur waris, tapi dengan jalur wasiat wajibah. Oke, sip, ada celah. Oke. Nah, gantian. Saya agak bingung ya Rancu, tapi tolong diralat nanti kalau salah. Dalam pembuktian tadi yang kasusnya Mas tadi, itu kan beda agama ya? Atau otomatis kan gini, tidak ada pencatatan dalam administrasi negara karena tidak diakui status pernikahannya, sehingga keterangan anak tersebut tidak bisa diperoleh. Yang pertama, Pak. Yang kedua, karena itu ngomong waris. Ini kuasa tergugat ya, Sir. Bagus, terus lanjut. Berarti yang kedua, DNA yang disebutkan tadi, ini waris meninggal. Bagaimana mungkin DNA itu bisa diperoleh sementara meninggal? Acuannya kemana? Nah, jadi dua alat bukti ini tidak bisa dibuktikan. Satu, administrasi negara tidak pernah tercatat. Bahkan pasti kelurahan tidak mau menerbitkan keterangan waris. Pasti, karena tidak ada tercatat tadi, Pak. Karena pernikahannya tidak bisa dibantah bisa bantah itu. Mantap nih. Bisa dibantah. Bisa. Saudara kan kuasa dari penggugat, ini kuasa dari tergugat ini. Ini kuasa tergugat ini, Bapak kuasa dari penggugat. Pertahankan itu. Berdasarkan putusan MK itu. Bagaimana dapat membuktikan karena orang tuanya sudah meninggal? Bagaimana cara untuk mendapatkan tes DNA tadi? Oke, sip. Jawab dulu. Tes DNA bisa dilaksanakan, ya kan, dari anak yang dari istri yang pertama. Oke, terus nanti bantah lagi ya. Ini catatan yang kedua terus. Karena secara biologis, secara darah, bapak akan turun kepada anak yang dari istri yang lain. Istri yang nomor satu. Setuju. Harus serius. Terus bagaimanapun kita mengungkapkan itu akan menjadi putusan majelis. Ya. Jadi misalnya administrasi memang nggak tercatat, tapi DNA menyatakan bahwa dari anak yang dari istri yang lain itulah disamakan. Oke. Bantah lagi. Bagaimanapun waris itu kan harus runut dulu. Ya. Satu, memang ada pembuktian mengenai tentang anak tersebut adalah memang anak dari biologis, dari waris, dari yang mempunyai waris. Nah, satu karena administrasi tidak tercatat, kedua DNA itu berapa angka idealnya supaya, karena kan harusnya dari pewaris ini yang dikolerasikan sampai ketemu dengan DNA yang pas. Lah kalau ke anak berapa persentasenya? Artinya akurasinya kan tidak bisa diukur sesuai dengan standar. Nah, itu jadi Bagus. Saya suka yang seperti ini. Akan bisa nanti. Gitu ya, Pak ya. Ya, Jadi endingnya nanti bagus terus. ya itu jadi kewenangan ahli nanti akan menjawab. Ya, Kewenangan ahli. Jadi walaupun kita membantah apapun, nanti akan dijadikan saksi ahli yang akan menyatakan Ya. bahwa DNA berapa persen yang akan terbantahkan. ada celah kan sekarang? Ada kira-kira sudah ada gambaran. Bagaimana kalau saudara posisi sebagai penggugat, posisi sebagai sudah pas, dua-duanya bagus. Bagaimana sih kalau si tergugat tadi tidak mau untuk di tes DNA kan? Ini perdata ini soalnya apa bisa dipaksa? Ini bukan pidana ya, ranahnya perdata. Tadi bukan saya tuh oke, dia itu anaknya, tapi kan tidak tercatat. Dia perkawinannya liar dan sebagainya. Dan itu semua akan dapat terbantahkan dengan putusan MK itu.
dengan saksi ahli. Selanjutnya kalau sudah memenuhi semuanya, serahkanlah kepada majelis hakim. Kalau tidak nanti banding dan sebagainya. Dan itu bisa. Hanya advokat yang kreatif lah yang bisa seperti itu.